Waalaikumsalam, Bisma. Mana Aisyah? Bisma, jangan main-main sama ibu. Aisyah di mana? Aisyah! Aisyah! Mana Aisyah? Bisma, kok kamu diam aja sih? Aisyah di mana? Aku belum bisa membawa Aisyah kemari, Bu. Apa? Kenapa, Mas? Apa kamu nggak berhasil bawa surat-surat itu? Aku berhasil membawa suratnya, Risma. Bahkan dengan mudah aku dapatkan dari Pak Dahlan. Lalu kenapa? Bu Rahayu, dia tidak menginginkan tanah ini lagi, Bu. Dia tidak mau Aisyah ditukarkan dengan tanah ini lagi. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong. Puluhan tahun mereka mengincar tanah itu dan nggak mungkin. Apa yang dia lakukan terhadap kita? Bu Rahayu benar-benar nggak mau, Bu. Bahkan surat tanah ini dilempar ke muka aku. Dicampakkan begitu aja. Ya Allah. Mereka menginginkan Aisyah, Bu. Bu Rahayu ingin membalas kematian Amir dengan membuat Aisyah sengsara. Dia ingin membuat satu keluarga kita mati merana, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa tanah itu nggak kita berikan ketika Bu Rahayu minta? Ini semua salah aku. Berikan Al-Quran itu ke Bisma. Saya minta Bisma bersumpah demi Al-Quran. Iya. Saya berjanji. Sekarang saya tidak akan lagi meminta tanah itu. Tapi saya akan mengajukan permintaan yang lain. Saya akan meminta adikmu. Aku bodoh, harusnya aku tidak bersumpah di bawah Al-Quran untuk memberikan apa aja kecuali tanah ibu. Ini semua salah aku yang bodoh. Kenapa nggak biarkan aku mati saja, ya Allah? Astagfirullahaladzim, Ibu jangan ngomong kayak gitu. Istighfar. Apa salah ibu? Apa salah dosa ibu? Sehingga masalahnya bertubi-tubi. Bu, istighfar ya, Bu ya. Ini semua ujian dari Allah. Kita semua harus kuat menghadapi ini semua. Aku berjanji. Aku berjanji akan membawa Aisyah pulang. Apapun resikonya. Walaupun nyawa aku taruhannya. Apa? Ibu mau memotong tangan Aisyah? Untung aja aku bisa mencegah ibu. Tapi aku nggak yakin masalah ini akan selesai. Mungkin hari ini Aisyah bisa selamat, tapi besok belum tentu, Kak. Restu, kamu harus berbuat sesuatu. Kamu jangan diam aja. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Dan aku sudah bawa dia keluar dari gudang, tapi dia malah pilih untuk kembali, Kak. Aku juga akan berpikiran seperti itu kalau aku menjadi Aisyah. Kita semua ini harus bersabar. Kita harus sabar menghadapi masalah yang rumit seperti ini. Ibu mau membunuh Aisyah di depan mata aku sendiri. Tapi Mbak malah terus-menerus meminta aku menggunakan akal sehat dan bukannya hati. Mbak dengar ya? Mbak tahu nggak betapa sulitnya untuk mengendalikan hati? Karena Aisyah yang lakukan itu sudah benar, Restu. Itu sudah benar. Baiklah. Kalau gitu aku minta tolong sama Mbak. Bicara sama ayahnya Mbak. Ayahku? Iya. Karena ayahnya Mbak tahu sesuatu. Dia tahu siapa yang membunuh Mas Amir.
Maksudnya gimana ya? Iya Mbak, ayahmu berada di sana saat kejadian. Di tepi sungai itu. Dia pasti tahu siapa penolongnya. Ya terus kenapa kalian baru ngomong sekarang? Aku juga baru ingat Mbak. Dan seingatku di sana ada Pak Hendra. Ya, dan aku juga sudah ketemu sama Pak Hendra untuk menanyakan masalah itu. Aku yakin, Mbak, Pak Hendra mengetahui sesuatu. Tapi dia masih enggan untuk membicarakannya. Makanya Mbak, aku mohon. Mbak harus bicara sama Pak Hendra. Mungkin kalau sama Mbak, dia bersedia untuk membicarakannya. Ya. Aku pasti mencari kebenarannya. Aku pasti tanya sama ayahku.